Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Siang ini kita kembali berjumpa lagi dengan Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Hari ini kita kedatangan tamu dari KPU Kabupaten Pasaman. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang apa sih hari ini aktivitas kawan-kawan di KPU, apa saja sih yang sudah ada di depan mata kawan-kawan KPU yang akan kita kupas hari ini. Mungkin kawan-kawan sangat penasaran. Baik, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita pada siang hari ini, mungkin kita perkenalkan dulu narasumber kita dari Komisioner KPU Kabupaten Pasaman. Silahkan Pak, selamat datang di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Silahkan sapa dulu sahabat Bawaslunya dimanapun berada hari ini. Oke, sahabat Obsesi Lu, saya Julius Ran dari Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman. Oke, Bapak Julius Ran, Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Pasaman. Berarti memang membidahi teknis sekali terkait pelaksanaan pemilu ke depannya ya. Baik Pak, apa atau Abang apa lah ya, karena Pak Komisioner ini. Baik Pak, di siang hari ini kita berbincang sedikit lah tentang hari ini sudah mulai masuk tahapan sebagaimana setelah keluarnya PKPU 4 tahun 2022 terkait pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta pemilu tahun 2004 nanti. Sejauh mana sekarang ini tahapannya, seperti apa nih Pak Julius Ran? Ya, sebelumnya terkait PKPU 4 ini kan sudah diiringi dengan Juknis 620, pelaksanaan teknis 620 terkait dengan pelaksanaan verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan partai politik. Bagaimana tekniknya di lapangan itu bersumber atau berdasar pada Juknis 620 itu. Kemudian terkait dengan persiapan-persiapan yang dilaksanakan oleh KPU, kita sudah melakukan sosialisasi kepada stakeholder terkait dengan PKPU 4 ini, dihadiri oleh ketua-ketua partai politik, kemudian Bawaslu juga diundang, stakeholder lah ya, seluruh bidang-bidang atau bagian-bagian yang kita anggap punya kepentingan di dalam penyelenggaraan pemilu ini kita undang. Itu sudah kita lakukan, kalau tidak salah tanggal 29 yang lalu, hari Jumat tanggal 9 Juli ya 2022. Kemudian di sisi SDM kita sendiri, kita sudah membentuk tim helpdesk, sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan termasuk hari Sabtu dan Minggu kita sudah ada piket helpdesk. Jadi di hari kerja tim helpdesk kita sudah standby di kantor di setiap hari ya, tidak lagi dibatasi oleh hari libur atau hari kalender merah dan seterusnya. Di samping itu KPU juga sudah membentuk tim piket yang bertugas 24 jam di KPU. Jadi kapanpun misalnya ada yang mau koordinasi atau yang mau bertanya atau apa ke KPU, maka bagian sekretariat KPU sudah standby secara bergantian selama 24 jam di kantor KPU. Jadi tidak terikat lagi dengan jam kerja. Sudah 24 jam kerjanya hari ini ya. Kesiapan kita untuk menghadapi proses penyelenggaraan pemilu ini. Baik, kalau kita lihat hari ini salah satu itu yang sangat menarik kita bahas itu adalah teknis atau perbedaan mekanisme penetapan partai politik peserta pemilu untuk 2024 ini dengan 2019 kemarin sangat berbeda sekali ya, dari PKPU sebelumnya PKPU 11 tahun 2018 dengan sekarang PKPU 4 tahun 2022. Apa saja sih perbedaan yang sangat menarik di PKPU tersebut menurut Pak Julius Ran? Ya, perbedaan yang paling substansi saya kira terkait dengan proses pendaftaran ya, di mana pada PKPU nomor 11 tahun 2018 itu secara manual dilakukan masih di tingkat kabupaten kota, tapi kalau sekarang prosesnya sudah semuanya sudah di KPU RI, dan sumber informasinya hanya satu pintu, yaitu Sipol. Baik KPU provinsi, KPU RI, KPU kota itu merujuk pada Sipol.
Sipol itu yang diakses dan melakukan penginputan adalah partai-partai politik itu sendiri. Itu saya kira yang paling substansi. Jadi kalau misalnya Ibu mesra ke KPU, ya kan, jangan heran kalau sepi-sepi saja, ya, seperti tidak ada kejadian, gitu kan, karena proses itu sudah di RI semua. Jadi kita posisinya sama, hanya bisa akses dan melihat Sipol. Informasi-informasi tentang partai politik itu hanya bisa kita lihat lewat Sipol. Tidak ada lagi hard yang hari ini tidak ada hard copy yang diserahkan. Berbicara terkait Sipol nih Pak Julius Ran, kalau dulu itu kan memang ada juga Sipol ya sebelum 2018 menuju 2019 itu, tapi tetap ada hard yang diserahkan ke KPU Kabupaten Kota. Nanti itu yang kita tunggu biasanya ya. Kalau hari ini tidak lagi seluruhnya terpusat di RI dan hanya nanti melalui Sipol. Bagaimana nih Pak Julius Ran terkait Sipol ini? Ini merupakan alat utama bagi kawan-kawan untuk dalam rangka teknis ini atau seperti apa gitu? Ya, kalau sekarang sepertinya kalau terkait dengan proses pendaftaran kan, sebagai proses pendaftaran partai politik menjadi alat, tetapi satu-satunya sepertinya untuk sebagai partai politik untuk melakukan pendaftaran melalui Sipol gitu. Melalui Sipol. Bahkan misalnya ada dokumen nanti yang diminta oleh KPU kemudian tidak bersumber dari akses Sipol, itu juga termasuk dokumen yang tidak memenuhi syarat. Oh gitu. Ya. Berarti hari ini seluruhnya terpusat di Sipol. Yang entry ke Sipol itu partai politik di mungkin di tingkat kabupaten kota ya, nanti diserahkan di RI pendaftarannya. Di RI. Ya, terus ketika hari ini tahapan pendaftaran itu di tingkat RI. Sementara hari ini sudah berjalan tahapan pendaftaran. 9 hari. 9 hari, 10 hari sudah 9-10 hari ya, sampai hari ini berjalannya karena masa pendaftaran sampai 14 Agustus. Terus kalau hari ini semua proses pendaftaran itu di tingkat RI, kapan itu di KPU Kabupaten Kota tahapan apa saja yang mungkin ada nanti di KPU Kabupaten Kota? Ya, jadi terkait dengan verifikasi administrasi atau Vermin ini, KPU hanya menunggu instruksi dari KPU RI. Jadi terkait misalnya dengan dokumen-dokumen yang diragukan atau berpotensi tidak memenuhi syarat, nanti itu akan diperjelas dengan klarifikasi atau verifikasi administrasi oleh KPU Kabupaten Kota. Tapi itu diturunkan dulu oleh KPU RI, baru kita punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi atau verifikasi administrasi. Contoh misalnya ada salah satu anggota partai politik yang terdaftar di lebih dari satu partai politik. Nah, ini tentu membutuhkan klarifikasi yang mana sebenarnya keanggotaan ini berada di partai apa gitu. Nah, itu nanti akan diturunkan oleh KPU RI untuk diklarifikasi kepada yang bersangkutan di antara 2 atau 3 partai politik misalnya, nanti mana yang benar-benar menjadi yang dia dari partai apa dari 3 itu yang dia sendiri menjadi anggotanya. Atau misalnya nanti ada dugaan kegandaan di dalam partai yang sama atau di partai yang berbeda, itu juga proses sama. Atau misalnya ada NIK yang berbeda, ya kan, ada elemen data yang berbeda, kemudian butuh klarifikasi, itu nanti datanya akan diturunkan oleh KPU RI untuk kita perjelas dan kita sampaikan ke KPU RI melalui Sipol juga. Hasil klarifikasi kita itu disampaikan, dilaporkan melalui Sipol. Berarti hari ini ketika nanti masa verifikasi administrasi menunggu turunan dari KPU RI ke KPU Kabupaten Kota. Lanjut apa yang
akan kita lakukan di KPU Kabupaten Kota itu menunggu instruksi dari KPU RI. KPU RI. Terhadap data-data yang seperti tadi ketika ada ganda yang butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan, berarti terkait keanggotaannya di partai politik tertentu ya. Ya, pokoknya pastikanlah nanti kita tengok bagaimana teknis mesti apakah langsung atau melalui capil atau bagaimana nanti kita ini. Gitu. Jadi hari ini tentu tidak ada lagi interaksi ya antara partai politik dengan KPU di tingkat kabupaten kota hari ini. Kalau semuanya hanya terpusat ke RI melalui Sipol, seperti itu bukan? Ya, adanya hanya di helpdesk. Jadi mungkin ada yang perlu dikoordinasikan, ditanyakan atau diklarifikasi. Itu KPU hanya melayani lewat tim helpdesk yang sudah dibentuk. Sudah ada beberapa partai juga yang datang ke helpdesk kita, termasuk kemarin itu ada Gelora ya, ada Gelora terkait dengan sosialisasi karena tidak mendapatkan informasi pas tanggal 29 itu. Mereka minta klarifikasi apakah akan ada sosialisasi ulangan terhadap partai-partai politik yang kemarin tidak hadir karena tidak mengetahui. Karena sekarang nih problem nih Bu Mes, karena kita kan KPU sendiri tidak tahu berapa sesungguhnya partai politik yang sudah ada kepengurusannya di Kabupaten Pasaman. Apalagi misalnya sekarang ini kantor partai politik tingkat kabupaten itu tidak harus di ibu kota kabupaten. Nah, ini kan menyulitkan kita untuk mengidentifikasi partai-partai apa saja yang sudah ada kepengurusannya di sini dan di mana kantornya. Kita tahu kalau orang itu melapor, dan ada partai-partai politik yang memang melaporkan diri kepengurusan dan kantornya di mana, tapi ada juga yang tidak gitu. Maka kemarin itu kita buat undangan terbuka. Jadi partai-partai politik yang kita sudah tahu kantornya di mana, kita antar langsung suratnya kepada alamat kantor tersebut. Tapi partai-partai yang tidak ketahui keberadaannya, kita undang melalui undangan terbuka. Oh, seperti itu. Ya, baik. Berarti hari ini sahabat-sahabat Bawaslu bisa kita dengar tadi aktivitas hari ini di tingkat kabupaten kota itu hanya melakukan penelitian administrasi dan faktual mungkin ya. Faktual. Tapi masih menunggu dari Bawaslu kalau RI. Kalau faktual itu tentu setelah administrasi perbaikan. Iya, setelah administrasi perbaikan, baru nanti faktual. Ini seperti apa pula mekanismenya ini kalau faktual ini? Ya, kalau faktual itu termasuk sampel, itu nanti akan diturunkan oleh KPU RI. Jadi kita tidak terlibat di dalam penentuan siapa yang akan dijadikan sampel pada partai politik apa gitu. Jadi kita hanya menerima bahwa di partai A misalnya yang akan diverifikasi faktualkan adalah ini, kan? Partai B ini, ya. Jadi kita hanya melaksanakan itu gitu. Jadi mengklarifikasi atau verifikasi faktual nama-nama yang sudah diturunkan oleh KPU RI untuk diverifikasi faktualkan. Tidak ada lagi inovasi untuk memilih orang gitu kan. Kita berarti seluruhnya hanya menunggu lagi ya. Menunggu diturunkan dari RI, nanti barulah kabupaten kotanya kota yang melaksanakan. Berbicara terkait Sipol tadi, ini sangat menarik nih Pak Komisioner KPU Pak Julius Ran. Hari ini kita lihat kan di berita yang lagi hangat-hangatnya di penyelenggara pemilu hari ini, karena KPU membuat aplikasi bisa membuka mendeteksi kita ketika kita masukkan NIK, kita bisa deteksi apakah kita terdaftar sebagai anggota partai politik atau tidak. Tapi ya, sayangnya dia tidak dilihatkan di partai politik apa kita terdaftar gitu ya. Hari ini kan lagi marak-maraknya ini, banyak penyelenggara pemilu juga yang terdaftar, kawan-kawan di KPU terdaftar di Sipol gitu. Bagaimana nih untuk KPU Kabupaten Pasaman Pak Julius Ran? Ya, terkait dengan ada salah 98 orang komisioner KPU yang terdaftar di Sipol, itu mekanismenya adalah lewat pengaduan masyarakat. Jadi di situ di dalam aplikasi deteksi orang ada di Sipol itu kan
ada form pengaduan masyarakat. Iya. Jadi mengisi itu dan dikirim kembali ke KPU RI. Nanti untuk diklarifikasi tentu atau kalau misalnya penyelenggara apalagi komisioner masuk di sipol itu tentu saya kira Perlu ditanyakan ini ya. Ini pasti human error. Human error. Atau memang perlu kita pertanyakan yang ini? Atau pernah dia sebelumnya jadi anggota partai politik? Kalau sebelumnya misalnya tentu dia terdaftar di sipol sebelumnya ya kan. Iya, Kalau sekarang terdaftar tentu harus kita pandang bahwa KTP-nya itu masuk pada periode sekarang gitu kan, pendaftaran sekarang kan. Jadi sebuah kemustahilan menurut saya misalnya pribadi sebagai komisioner menyerahkan KTP kepada partai politik untuk didaftarkan sebagai anggota partai politik tertentu. Iya. Kenapa? Karena saya tahu meskipun saya taruh di situ tidak juga sah, kemudian resikonya tentu jelas, ya kan? Nah, jadi sesuatu yang dikatakan mustahil, entahlah ya. Saya kira seorang komisioner menyerahkan KTP-nya untuk dijadikan sebagai salah satu anggota partai politik. Iya. Ya, berbicara ini mustahil ya, sangat riskan lah kalau walaupun tidak mustahil. Seorang jabatannya seorang komisioner KPU nak mungkin lah menyerahkan KTP-nya ke partai politik. Ini juga yang dilema sebenarnya dengan masyarakat awam gitu kan. Ketika kita faktual nanti biasanya terjadi ini kan istilah saya nggak tahu ini politik apa, saya dicopot aja gitu. Ini seperti apa pula pandangan Pak Julius Ran terhadap hal ini? Ya, KPU itu kan sifatnya pasif ya, menerima apa yang diinput oleh partai politik. Termasuk misalnya ada partai politik yang menyalahgunakan dokumen warga negara, tentu itu bahagian dari pengawasan dari Bawaslu. Saya tengok juga Bawaslu sudah menerima, ada aplikasi penerimaan laporan tentang itu. Saya kira itu paling pas. Kemarin udah ada beberapa orang ke KPU Pasaman misalnya menanyakan kenapa dia ada di sipol. Kemudian Helpdesk juga sibuk tentang mengklarifikasi atau memikirkan bagaimana caranya. Saya bilang ketika itu bahwa tugas Helpdesk itu tidak termasuk kategori mengklarifikasi apakah seseorang benar masuk partai politik atau tidak. Jadi sebaiknya isi saja laporan ke masyarakat, laporan masyarakat yang ada di aplikasi cek data tadi sipol itu, atau lapor ke Bawaslu. Lapor ke Bawaslu. Karena itu tentu penyimpangan seperti itu diadukan dan tempat pengaduannya kalau terkait pemilu tentu Bawaslu. Kalau ke KPU dia hanya menerima, kan? Yang akan memproses apakah itu pelanggaran atau apa itu adalah Bawaslu. Baik, betul ya. Karena Bawaslu juga sudah mulai dari sekarang sudah buka posko-posko pengaduan juga, dan di Bawaslu hari ini juga sudah piket juga 24 jam seperti kawan-kawan di KPU. Baik Pak Komisioner, ini tadi terkait ada berapa orang tadi yang terdaftar? 98 kalau nggak salah. 98 itu yang komisioner, yang belum masuk sekretariat belum. Kalau untuk KPU Kabupaten Pasaman ini? Pasaman alhamdulillah nihil dari komisioner dan sekretariat. Jadi kita apresiasi juga partai-partai politik di Pasaman. Tidak ada yang memasukkan KTP penyelenggara, apakah komisioner atau sekretariat. Kalau Pasaman sudah dicek oleh sekretariat, nol. Baik Pak Julius Ran, sedikit memberikan pencerahan mungkin kepada partai politik dalam memasuki tahapan penelitian administrasi dan faktual nanti. Apa sih himbauan KPU untuk partai politik di tingkat kabupaten kota dalam rangka nanti agar menghindari permasalahan atau menghindari terjadinya konflik-konflik kerikil kecil lah dalam masa penelitian administrasi dan faktual ini? Himbauan dari kawan-kawan KPU untuk partai politik mungkin yang ditunggu juga oleh peserta pemilu atau partai politik yang ada di Kabupaten Pasaman hari ini. Kita tentu berharap partai politik
benar-benar serius ya dalam melakukan persiapan-persiapan verifikasi faktual. Karena ini adalah saya kira hidup mati dari partai politik. Apakah partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilu untuk 2024 itu sangat tergantung pada hasil verifikasi faktual. Oleh sebab itu dokumen-dokumen yang terkait dengan verifikasi faktual itu harus siap dan disiagakan sehingga nanti tidak ada kendala-kendala di lapangan. Sebagai contoh misalnya pengalaman verifikasi faktual 2019, dia menyatakan diri benar anggota partai politik tertentu. Kemudian elemen datanya ada, KTP-nya juga cocok gitu. Tapi dia tidak memegang KTA. Sementara KTA itu termasuk elemen yang harus kita verifikasi, cocokkan. Nah, itu sebuah kendala. Jadi kepada partai-partai politik tentu kita harapkan seluruh kartu-kartu atau dokumen-dokumen persyaratan verifikasi faktual itu betul-betul berada pada tangan yang bersangkutan, tidak lagi di kantor atau di kepengurusan dan seterusnya, karena itu akan menjadi kendala yang cukup memberatkan kita atau menghambatlah proses verifikasi faktual. Dan juga termasuk mungkin ketika faktual nanti ketika anggota tidak tempat seperti apa ini? Ya, kalau anggota tidak berada di tempat kan ada jalan keluar, ya. Kalau misalnya bisa melihat video call, boleh menggunakan alat elektronik, tapi harus yang pakai kamera, ya, yang bisa tatap langsung untuk memastikan bahwa yang bersangkutan benar-benar orang yang sama dengan di elemen data. Kalau tidak bisa melihat wajah, misalnya apakah gangguan sinyal atau tipe HP-nya yang tidak bisa, itu tentu tidak diakomodir. Ya harus memperlihatkan wajah. Kemudian bisa juga dikumpulkan. Kalau misalnya melalui video call tidak bisa, bisa juga dikumpulkan misalnya di kantor. Kalau faktual tentu sudah boleh di kantor partai politik. Gitu. Kalau administrasi ini kalau ada klarifikasi nanti harus ke kantor KPU, itu berbeda ya. Karena ini masih dalam tahap verifikasi administrasi, maka partai politik nanti jika ditemukan misalnya anggota-anggota yang perlu klarifikasi, itu partai politik mendatangkan ke kantor KPU. Tapi kalau verifikasi faktual itu sudah bisa dikumpulkan di kantor politik, kantor partai politik yang bersangkutan. Ini juga sangat menarik nanti ya pada saat penelitian administrasi ketika anggotanya yang akan dihadirkan ke KPU ya. Bagaimana dengan kita tahu wilayah Kabupaten Pasaman dengan beberapa kecamatan yang sangat sulit juga ketika ada keanggotaan di kecamatan yang salah satunya FTS dan Mapatunggul atau Dua Koto, tentu KPU mungkin menghimbau ya kepada partai politik untuk tetap bisa melaksanakan ini agar menghindari hal-hal konflik tadi. Baik, mungkin Pak Komisioner closing segmennya untuk bincang kita hari ini. Sebagai penyelenggara tentu KPU dan Bawaslu tidak cukup untuk menjamin suksesnya pemilu 2024. Perlu kerjasama semua pihak untuk mensukseskan pemilu 2024. Termasuk masyarakat, partisipasinya terkait, saya kira termasuk pengawasan ya. Kalau misalnya dibebankan kepada Bawaslu saja untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran, tentu itu suatu tidak mungkin. SDM kita pasti tidak cukup, ya kan, dengan wilayah yang topografi yang sedemikian kompleks ya. Jadi tentu butuh partisipasi masyarakat untuk menjamin bahwa pemilu 2024 ini sukses dan betul-betul berkualitas. Kalau bisa tanpa kecurangan, dan saya kira keperluan dan kebutuhan kita semua untuk menjamin proses ini baik-baik saja, tidak melanggar undang-undang sebagaimana regulasi yang mengatur. Baik. Terima kasih banyak Pak Julius Ran telah hadir di Bawaslu Kabupaten Pasaman di Obsesilu Bawaslu Kabupaten Pasaman.
Semoga informasi yang Bapak sampaikan tadi ini bisa menjadi bahan acuan juga bagi partai politik nanti di tingkat kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik untuk 2024 ini. Baik, sahabat Bawaslu, sampai di sini dulu jumpa kita hari ini. Jangan lupa tetap tongkrongi terus ya channel YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Pasaman dan medianya Bawaslu Kabupaten Pasaman, baik itu Facebook, Instagram, Twitter dan web. Ini ada YouTube-nya juga. Karena hari ini Bawaslu akan sering melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan tahapan kedepannya, bagaimana pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu itu sendiri. Oke, selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.